cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau daya imajinasi pengarangnya, sehingga cerita yang terdapat pada cerita fiksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama yaitu terdapat khayalan atau imajinasi pengarangnya. Yang kedua, kebenarannya bersifat relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, bahasanya menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Dan yang terakhir, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Setelah kalian mempelajari ciri-ciri cerita fiksi, yuk kita belajar tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau bisa disebut cerpen adalah karya sastra prosa naratif fiktif. Artinya, cerpen menguraikan suatu peristiwa rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Biasanya, cerpen menggunakan tema atau latar belakang ide cerita yang beragam dan tidak terikat oleh ketentuan tertentu. Berikut ini adalah contoh dari cerita pendek yang berjudul tentang penggembala yang suka berbohong. Cerita ini disebut cerpen karena ceritanya pendek dan bersifat rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Kalian bisa melihat dan mengamati cerpen berikut ini ya. Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh dengan khayalan atau fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng adalah untuk menyampaikan pesan moral atau mendidik dan menghibur. Perbedaan cerpen dan dongeng adalah latar yang digunakan biasanya berasal dari zaman dahulu. Contoh dari judul dongeng yang terkenal yaitu seperti dongeng Cinderella. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Biasanya berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi, fabel juga merupakan cerita yang dibuat oleh imajinasi pengarang. Latar yang tidak terikat karena dapat dari zaman apapun, namun tokoh utamanya adalah hewan. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa judul dari cerita fabel, seperti Kancil Mencuri Timun, Kancil dan Buaya, dan juga cerita Gagak Ingin Jadi Angsa. Yang keempat yaitu novel. Novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa naratif yang panjang, yang di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya. Novel biasanya menonjolkan sifat dan watak dari setiap tokoh dalam novel tersebut. Namun, novel juga dibuat berdasarkan rekaan dan khayalan pengarang. Berikut ini adalah beberapa contoh dari novel-novel yang terkenal, seperti novel Harry Potter, Dylan, dan Bumi Manusia. Yang kelima yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang sering dihubungkan dengan kisah tokoh sejarah, keistimewaan, kesaktian, dan keajaiban tokoh utamanya. Legenda biasanya dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita tersebut. Legenda juga kerap dijadikan sebagai sejarah kolektif loh adik-adik. Contoh dari legenda yaitu seperti legenda Lutung Asarung, legenda Malin Kundang,
dan legenda Danau Toba. Yang keenam yaitu mitos. Mitos adalah kisah yang menceritakan mengenai kisah-kisah dewa atau manusia setengah dewa dalam dunia lain. Cerita ini juga dianggap benar adanya dan pernah terjadi oleh pengarang cerita. Mitos atau biasa disebut mite hampir mirip dengan kisah legenda. Namun, mitos dianggap lebih sakral. Bahkan, sebagian masyarakat pada zaman dahulu juga mempercayai keberadaannya. Berikut ini adalah contoh dari mitos, yaitu kisah Nyi Roro Kidul dan kisah Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Yang ketujuh adalah sage. Sage adalah salah satu cerita fiksi kuno yang mengisahkan tentang cerita-cerita kepahlawanan. Secara pengertiannya, sage tampak mirip dengan cerita legenda perseorangan. Karena sage memang cenderung berfokus pada satu tokoh utama yang mana tokoh tersebut adalah seorang pahlawan pada masanya. Fiksi sage ini juga sering berhubungan dengan sejarah yang ada di daerah tersebut. Berikut ini adalah contoh dari cerita fiksi sage, seperti kisah Calon Arang, kisah Aji Saka, atau kisah Gatot Kaca. Nah, setelah kalian mengenali jenis-jenis cerita fiksi, yuk kita bermain tebak-tebakan untuk mengenali jenis-jenis cerita fiksi dari teks atau judul yang Kak Ella sebutkan ya. Yang pertama, coba kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar dan judul yang tertera, kira-kira cerita tersebut masuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana ya? Betul sekali, cerita dengan judul Si Ulat yang Sombong termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yaitu fabel. Hal ini dikarenakan cerita tersebut mempunyai tokoh utama yaitu hewan. Soal nomor 2. Coba kita lihat sampul buku berikut ini yuk. Berdasarkan sampul buku tersebut, kira-kira cerita yang berjudul Laskar Pelangi termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana ya? Benar sekali adik-adik, cerita yang berjudul Laskar Pelangi termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yaitu novel. Hal ini dikarenakan karangan Laskar Pelangi merupakan karya sastra yang berbentuk tulisan panjang dan menceritakan tentang kisah sehari-hari. Soal nomor 3. Coba adik-adik perhatikan judul cerita berikut ini. Kira-kira cerita dengan judul Legenda Tangkuban Perahu termasuk ke dalam cerita fiksi yang mana ya? Ya, hebat sekali adik-adik. Cerita yang berjudul Legenda Tangkuban Perahu termasuk ke dalam jenis cerita fiksi legenda. Hal ini dikarenakan cerita tersebut adalah cerita rakyat yang dihubungkan dengan kisah tokoh sejarah, keistimewaan, kesaktian, dan keajaiban tokoh utamanya. Legenda Tangkuban Perahu menceritakan tentang kisah tokoh yang bernama Sangkuriang. Cerita tentang legenda Tangkuban Perahu ini juga dijadikan sebagai sejarah kolektif loh adik-adik Sobat Eksis. Soal yang keempat. Coba adik-adik perhatikan gambar dan judul cerita berikut ini. Kira-kira termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana ya jika dilihat dari gambar dan judul tersebut? Ya, benar sekali adik-adik. Dari judul cerita Si Pitung, cerita tersebut termasuk ke dalam jenis cerita fiksi sage. Hal ini dikarenakan cerita tersebut berfokus kepada satu tokoh utama dan menceritakan tentang kepahlawanan. Soal yang kelima. Coba adik-adik perhatikan teks berikut ini. Dari teks berikut ini termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana ya? Adik-adik hebat sekali. Dari teks tersebut termasuk ke dalam cerita pendek. Hal ini terlihat dari prosa naratif yang singkat dan merupakan rekaan dari pengarang cerita. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian sudah semakin paham bukan tentang jenis-jenis cerita fiksi? Pastinya sudah dong ya, karena kalian sudah menyimak penjelasan dari Kak Ella dan sudah berlatih membedakan jenis-jenis cerita fiksi. Cukup sekian ya penjelasan dari Kak Ella. Semoga